Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Di sini saya ingin membahas mengenai international business. International business adalah aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berbeda. Jadi, selama ada dua atau lebih negara yang berbeda melakukan aktivitas bisnis, itulah yang dinamakan international business. Secara umum, international business ini memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama adalah ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering dilakukan. Yang kedua adalah barter. Barter merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang masih sering dilakukan dalam bisnis internasional. Dan jenis-jenis dari barter ini diantaranya ada direct barter, switch barter, counter purchase, dan juga ada buyback barter. Yang ketiga adalah konsinyasi. Konsinyasi merupakan penjualan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri tersebut. Penjualannya bisa dilaksanakan lewat pasar bebas atau bursa dagang dengan cara kegiatan lelang. Yang keempat adalah package deal. Package deal ini merupakan perdagangan yang dilaksanakan lewat perjanjian dagang atau trade agreement dengan negara lain. Dan yang kelima adalah border browsing. Border browsing ini merupakan perdagangan yang muncul dari dua negara yang saling berdekatan dengan tujuan untuk memudahkan penduduknya dalam saling melakukan transaksi. Tujuan dalam international business. Ada beberapa tujuan dalam international business ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Karena suatu negara tidak dapat hanya mengandalkan produksi dalam negerinya saja, sehingga negara perlu melakukan ekspor atau impor untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua adalah untuk menaikkan devisa negara. Dari ekspor barang yang dilakukan oleh suatu negara juga dapat menaikkan devisa negara tersebut, sehingga kenaikan devisa negara ini akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor, dan juga eksistensi tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. International business juga memiliki tujuan supaya perusahaan-perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya dan menambah keuntungannya. Cukup sekian pembahasan international business ini dari saya. Semoga pembahasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.